prinsip dalam melakukan tanda rangsangan medial, yakni dengan memberikan tekanan pada meninges ataupun radix pada spinal untuk dapat memberikan rangsangan iritatif dan hipersensitif. Sebelum melakukan pemeriksaan kaku kuduk, pemeriksa harus memastikan pasien tidak mengalami cedera vertebra cervical atau lesi kompresi medula spinalis segmen cervical. Jika ditemukan keadaan tersebut, maka pemeriksaan tidak boleh dilakukan. Pemeriksaan dilakukan dengan posisi pasien berbaring terlentang tanpa bantal. Pemeriksa meletakkan tangan kirinya pada bagian belakang kepala pasien, sedangkan tangan kanan pemeriksa menahan dada pasien. Leher pasien kemudian difleksikan ke arah dada. Pemeriksa merasakan ada atau tidaknya tahanan, tanda kaku kuduk positif bila terdapat tahanan pada leher atau pasien mengeluh nyeri saat fleksi leher. Apabila didapatkan kaku kuduk, pastikan tidak ada kekakuan pada leher atau kaku leher dengan menggerakkan secara pasif kepala pasien ke sisi kanan dan kiri. Angkat bahu pasien untuk mengetahui ada atau tidak adanya tahanan saat ekstensi leher. Pada kaku leher, terdapat tahanan atau kekakuan pada gerakan leher ke kiri dan kanan. Pada saat bahu pasien diangkat, kepala akan ikut terangkat karena otot leher kaku dan berkontraksi. Kondisi kaku leher dapat ditemukan pada spondylosis cervicalis, tetanus, dan dystonia. Tanda Brudzinski. Brudzinski membuat 4 manuver untuk mendeteksi meningitis pada anak, yaitu the obscure cheek sign, symphysial sign, Brudzinski reflex, dan yang paling populer Brudzinski neck sign. Pemeriksaan cheek sign dilakukan dengan memberikan tekanan pada kedua pipi inferior arcus zygomaticus. Tanda ini positif bila terdapat fleksi pada siku dan sentakan pada kedua lengan bawah. Symphysial sign positif apabila ada penekanan symphysis pubis terjadi fleksi pada kedua tungkai. Brudzinski contralateral reflex sign dilakukan dengan memfleksikan secara pasif sendi panggul dan lutut satu tungkai pasien. Hasil pemeriksaan ini positif apabila terdapat fleksi dari sendi panggul dan lutut tungkai kontralateral. Manuver Brudzinski yang paling terkenal adalah Brudzinski neck sign. Pemeriksaan ini dilakukan dengan memfleksikan leher pasien, kemudian memperhatikan adanya fleksi pada sendi panggul dan lutut kedua tungkai. Pemeriksaan tanda karnik. Pemeriksaan tanda karnik dilakukan dengan pasien pada posisi berbaring terlentang. Pada salah satu tungkai pasien, pemeriksa melakukan fleksi sendi panggul hingga posisi paha menjadi vertikal, kemudian secara perlahan sendi lutut diekstensikan. Tanda ini dikatakan positif bila pasien tidak dapat melakukan ekstensi lutut hingga membentuk sudut di atas 135 derajat pada sendi panggul yang sudah fleksi. Semua gerakan fleksi dan ekstensi dilakukan secara pasif oleh pemeriksa. Pemeriksaan dilakukan pada kedua tungkai. Tanda Lasek. Tanda Lasek merupakan pemeriksaan klinis yang dilakukan pada kasus nyeri punggung bawah. Pemeriksaan ini digunakan untuk menilai adanya iritasi radix saraf. Namun demikian, pemeriksaan ini juga dapat memberikan hasil positif pada kondisi inflamasi meninge. Pemeriksaan tanda Lasek dilakukan dengan mengangkat salah satu tungkai pasien dengan sendi lutut, ekstensi hingga mencapai sudut 45 derajat. Kemudian hasilnya dikatakan positif bila pasien mengalami nyeri radikular. Sumber literatur lain menyebutkan bahwa pemeriksaan ini menunjukkan hasil yang positif dengan batas sudut 70 derajat. Sekian video pemeriksaan tanda rangsangan meningeal, semoga bermanfaat.